Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam MPJK, Masyarakat Pengusaha Jasa Konstruksi Kabupaten Garut, mendatangi Kejaksaan Negeri mengadukan perihal adanya ketidakadilan di dalam proses pelelangan selama ini. Menurut Koordinator para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam MPJK, Cacan Cahyadi, diduga para mafia proyek atau bandar mungkin mengatur para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, sehingga sebelum dilaksanakan proses tender, baik di PPK maupun di Pokja ULP, telah dikantongi nama-nama perusahaan yang harus dimenangkan. Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam MPJK, Masyarakat Pengusaha Jasa Konstruksi Kabupaten Garut, membakar berkas-berkas beberapa perusahaan pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk kekecewaan para pengusaha di halaman gedung Kompleks Setda Garut. Terkait dengan hal itu, saya akan coba menanyakan kepada Koordinator Cacan Cahyadi, salah satu pengusaha yang tergabung dalam MPJK, Masyarakat Pengusaha Jasa Konstruksi Kabupaten Garut. Di luar studio, saya sudah terhubung dengan Saudara Cacan Cahyadi. Para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam MPJK, Masyarakat Pengusaha Jasa Konstruksi Kabupaten Garut, mendatangi Kejaksaan Negeri mengadukan perihal adanya ketidakadilan di dalam proses pelelangan selama ini. Bisa dijelaskan secara gamblang oleh Anda? Silakan. Oke, terima kasih Kang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih saya sebagai masyarakat Garut di sini atas pencapaian Pemkab Garut di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Haji Rudi Gunawan yang saat ini terjadi banyak perubahan secara signifikan di Kabupaten Garut terkait pembangunan baik restrukturisasi jalan ataupun pembangunan gedung-gedung fisik lainnya. Luar biasa, saya sangat apresiasi terhadap Bapak Bupati, tetapi dalam hal ini mungkin saya sebagai koordinator dari masyarakat pengusaha jasa konstruksi ini ingin menceritakan terkait keluh kesah, Kang. Salah satunya berbicara keterkaitan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 2021 terkait pengadaan barang dan jasa. Sebetulnya kita sebagai pelaku di dalam pengusaha jasa konstruksi ini merasa tidak pernah punya kesempatan di dalam mengikuti proses dalam pengadaan barang dan jasa. Apalagi dalam soal penunjukan langsung nih, kita sulit menafsirkan bagaimana caranya supaya kita minat kita itu bisa diundang. Secara artian bahwa bukan rahasia umum lagi bahwa 99% ini patut diduga bahwa anggaran tersebut sudah dikuasai nih oleh bandar-bandar. Bandar-bandar ini sudah mempunyai floating-floating terkait beberapa anggaran. Itu terindikasi dengan beberapa hal di mana kami mencoba mengikuti beberapa proses dalam penunjukan langsung ataupun tender, kami sangat kewalahan. Dan tentunya ini juga terindikasi dengan beberapa hal. Salah satunya adalah di mana pihak UKPBJ ini, unit kerja pengadaan barang dan jasa ini terkesan ada keberpihakan terhadap mungkin salah satu yang diduga adalah beberapa peserta yang sudah dianggap untuk memenangkan tender tersebut. Apa yang menjadi dasar bagi kami mengatakan hal seperti itu? Sebetulnya ini sudah kami utarakan kepada tadi di Kejaksaan Negeri Garut bersama Kasih Intel Pak Irwan. Alhamdulillah kami diterima dengan baik. Tadi kita menceritakan secara gamblang terkait tentang betapa sulitnya kami sebagai pengusaha lokal jasa konstruksi di Kabupaten Garut ini ingin terlibat, berperan aktif di dalam proses pembangunan khususnya di Pemkab Garut. Nah, disinyalir dari beberapa hasil-hasil evaluasi, salah satunya ya, saya sebutkan saja salah satunya yang ada perubahan nih kemarin itu, beberapa hari kemarin itu ada salah satu lelang keterkaitan dengan pemagaran di salah satu objek wisata Kabupaten Garut. Dalam beberapa hari itu tanggal 8 kalau nggak salah diumumkan adanya perusahaan yang diundang. Dan kebetulan salah satu perusahaan saya ini mempunyai catatan kecil nih, dari Pokja digugurkan dengan tidak didukung oleh, setelah klarifikasi, tidak didukung oleh perusahaan PD tersebut. Nah, kami menyanggah dengan salah satu syarat yang kami masukkan di dalam dokumen tersebut. Kami tidak pernah memakai PD tersebut, kan begitu. Nah, permasalahan di sini kami tadi mengkaji ulang
menyampaikan aspirasi kepada kejaksaan bagaimana keterlibatan APIP di sini, aparat pengawas internal pemerintahan ini, terkait diduga adanya KKN di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kalau diulas sedikit bahwa di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 berbicara terkait tentang larangan monopoli persaingan tentang usaha. Di situ sudah jelas bahwa tidak boleh, hukum undang-undang tidak membenarkan keterkaitan tentang adanya KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kang Cacan, tadi Anda mengatakan diduga adanya KKN dan para bandar proyek yang mengatur para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, sehingga belum dilaksanakan proses tender, baik di PPK maupun di Pokja ULP, telah dikantongi nama-nama perusahaan yang harus dimenangkan. Seperti apa itu Kang Cacan? Silahkan. Ya, hal itu susah ditafsirkan, Kang, karena kami pengusaha di sini seolah-olah menganggap ruang itu sangat sulit dan sudah sangat sulit dijelaskan serta dibuktikan. Tetapi kemungkinan saja pihak-pihak aparat penegak hukum ini bisa melakukan beberapa investigasi terkait tentang banyaknya paket yang didapatkan oleh perusahaan ini atau perusahaan ini, meskipun si perusahaan itu tidak berdiri sendiri nih, sudah menggurita nih banyak perusahaan-perusahaan yang dipinjam dan lain-lain lah ya, untuk mengerjakan baik paket penunjukan langsung, baik anggaran untuk paket-paket untuk banprop ataupun untuk DAK sendiri. Tetapi boleh di cross check langsung, ditanyakan ke pihak dinas. Kadang-kadang si pihak PPK ini atau Kabin ini dia seolah-olah berbicara normatif secara terus-menerus gitu kan. Tetapi kita sudah mengetahui bahwa ini yang menang bakal inisial ini nih, yang menang inisial ini. Nah, dari beberapa hal itu menyebabkan ketidakpercayaan kami selaku pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Garut. Sehingga kami berpikir bahwa, wah, di masa pandemi ini, ketika kita melewati masa pandemi ini, kita dengan keadaan terbatas, si pengusaha ini, ketika kita mengikuti proses lelang ini, rasanya terbuang cuma-cuma, Kang. Sehingga perlahan-lahan ini bisa membunuh kami sebagai pengusaha secara perlahan-lahan. Jangankan kita untuk berpartisipasi atau berkontribusi dalam pembangunan daerah ini, gitu kan. Sangat sulit lah saya untuk menjelaskan, yang tentunya tinggal di cross check saja lah ke beberapa dinas ini yang anggarannya gemuk lah ya, baik PUPR ataupun Perkim ataupun dinas pendidikan. Coba tanya aja ke sana, mungkin datanya bisa didapat dari sana, dan Akang tinggal tanya saja ke beberapa pengusaha apakah kebagian paketnya atau bagaimana, kan keluh kesahnya bakal muncul di sana, Kang. Mungkin dari Anda selaku pengusaha jasa konstruksi Kabupaten Garut, ada yang ingin disampaikan kepada Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan, terkait dengan permasalahan yang Anda rasakan saat ini. Silakan. Pak Bupati Garut, Bapak Haji Rudi Gunawan yang saya hormati dan saya banggakan, saya sangat bangga mempunyai Bupati seperti Anda. Bapak ini adalah Bapak pembangunan, luar biasa. Bapak menjalankan sistem pemerintahan di sini dengan baik. Dan Garut lebih berwibawa saat ini, dan saya ingin menyampaikan satu hal bahwa kami sebagai pelaku pengusaha jasa konstruksi Kabupaten Garut khususnya ingin mendapatkan pemerataan, di mana pemerataan itu apakah bisa dengan dibentuknya sebuah lintas forum asosiasi ataupun lintas forum pengusaha jasa konstruksi atau bagaimanalah. Kita membutuhkan komunikasi, koordinasi, supaya kami bisa terlibat langsung di dalam proses pengadaan barang jasa yang mengacu terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah yang lainnya. Ini pertanyaan penutup, sekaligus closing statement dari Anda. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada APH di Kabupaten Garut? Silakan, Kang Cacan. Untuk aparat penegak hukum, saya sangat bangga juga dan sangat saya hormati bahwa para APH di Kabupaten Garut ini sudah menegakkan aturan dan perundang-undangan dengan baik. Kami meminta aparat penegak hukum untuk selalu mengawasi dan mengawal di dalam proses pengadaan barang dan jasa.